Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Arianta dengan NIM 4012211128. Nah, di sini video ini saya buat untuk mempresentasikan atau mengerjakan tugas dari para dosen tentang HAM berat dan Yanfus. Apakah termasuk kejahatan perang atau HAM berat ataupun genosida? Itu langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu kejahatan HAM. Pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan hak asasi manusia berat, merujuk pada pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memiliki dampak yang sangat luas. Seringkali berupa tindakan yang sangat kejam atau mengerikan yang bisa memusnahkan suatu bangsa atau banyak orang. Kejahatan ini biasanya melibatkan pelanggaran hak-hak dasar individu atau kelompok dengan cara yang sistematis atau terorganisir, dan sering kali berkaitan dengan konflik besar atau situasi yang mengancam keberlangsungan hidup seperti perang, kejahatan hidup manusia. Contohnya kejahatan perang misalnya yang dapat memusnahkan suatu kaum atau suatu bangsa dan bahkan negara. Secara umum, kejahatan hak asasi manusia berat terdiri dari beberapa kategori utama, yaitu sebagai berikut. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu genosida, tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan sebagian atau seluruhnya suatu kelompok etnis, ras, agama, atau nasional atau negara, seperti pembunuhan massal, pemusnahan atau penganiayaan terhadap anggota kelompok atau anggota suatu bangsa tertentu. Nah, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan? Yaitu suatu tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Seperti Seperti pembunuhan, perbudakan, pemerkosaan, atau penganiayaan atau deportasi secara paksa. Kejahatan perang seperti menyerang anak di bawah umur, serta yang ketiga adalah perang atau kejahatan perang, pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, termasuk pembunuhan, penyiksaan, atau perlakuan buruk terhadap tawanan perang dan penduduk sipil, yaitu serta penghancuran yang tidak perlu terhadap properti, seperti penghancuran terhadap rumah sakit, penghancuran terhadap rumah bangunan sekolah yang tidak ada kaitannya dengan perang itu sendiri. Yang keempat adalah kejahatan-kejahatan yang diakui sebagai tindak pidana internasional yang harus diadili oleh pengadilan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC, dan para pelaku dapat dikenai sanksi yang sangat berat, termasuk hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, tergantung pada negara atau lembaga yang mengadili. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan. Kejahatan hak asasi manusia berat atau pelanggaran berat merujuk pada tindakan yang sangat merusak martabat dan hak-hak dasar manusia secara luas dan luar biasa, dan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa yang akan datang atau bisa dibilang di masa depan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Yanfu. Kasus Yanfu ini apakah termasuk pelanggaran berat atau tidak? Yanfu atau dikenal dengan Concord Moment merupakan salah satu bentuk kejahatan hak asasi manusia berat
karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan melibatkan eksploitasi seksual terhadap perempuan pada masa Perang Dunia Kedua. Berarti termasuk dalam kejahatan hak asasi manusia yang berat ya teman-teman. Yang merupakan merujuk pada perempuan terutama dari negara-negara yang dijajah oleh negara Jepang yang dipaksa menjadi pekerja seks atau budak seks untuk tentara Jepang selama perang. Istilah ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti perempuan berkumpul, yang secara harfiah merujuk pada perempuan yang dipaksa memberikan layanan seksual kepada tentara dari negara Jepang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan tanpa persetujuan atau keinginan dari seorang wanita tersebut atau dari pekerja yang mereka dipaksa melakukannya oleh negara-negara penjajah. Dan yang kedua, mengapa kasusnya dikategorikan sebagai kejahatan HAM berat, penyiksaan dan kekerasan seksual? Nah, merujuk dari kasus yang di atas, para perempuan yang dipaksa menjadi anfu mengalami kekerasan fisik dan psikologis, baik langsung maupun tidak langsung, yang sangat berat. Mereka sering disiksa, diperkosa, dan diperlakukan seperti objek seksual, bahkan tidak layak diperlakukan seperti manusia. Kondisi ini jelas merupakan bentuk penyiksaan dan pemerkosaan seksual yang merupakan bagian dari kejahatan tersebut, yaitu kejahatan hak asasi manusia yang sangat berat atau kejahatan terhadap manusia. Eksploitasi seksual yang dipaksakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menerangkan banyak dari perempuan yang dipaksa menjadi anfu ini adalah anak-anak atau perempuan muda yang diambil secara paksa dari rumah mereka dan seringkali melalui penculikan atau penipuan. Mereka kemudian dipaksa bekerja di tempat-tempat yang dikenal sebagai rumah bordir militer atau rumah seks di berbagai wilayah yang dikuasai oleh Jepang pada masa itu atau dikuasai oleh para penjajah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pelanggaran HAM berat. Apa saja pelanggaran HAM berat dan materi tentang Yanfu, apakah termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak, dan sebagainya. Sekian dari saya, dari Arianta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.